Setelah kekalahan Inter dari Fluminense dan pernyataan keras dari Lautaro Martinez, yang kemudian diperkuat oleh BP Marotta yang menyinggung nama Hakan Çalhanoğlu, sang gelandang asal Turki akhirnya angkat bicara lewat sebuah pesan panjang dan penuh emosi di akun Instagram pribadinya. Çalhanoğlu langsung meluruskan situasi terkait cedera yang dialaminya. Setelah cedera di final Liga Champions, kami tetap memutuskan agar saya ikut berangkat ke Amerika Serikat bersama tim. Saya ingin ada di sana, meskipun tidak bisa bermain, demi tetap dekat dengan tim. Namun, cedera baru yang dialaminya selama latihan membuatnya harus absen dari Piala Dunia antar klub. Diagnosanya jelas, robekan otot. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada cerita lain. Yang paling menyentuh hati Çalhanoğlu adalah ucapan-ucapan yang muncul setelah kekalahan. Kata-kata yang keras. Kata-kata yang memecah belah, bukan menyatukan. Sepanjang karir saya tidak pernah mencari alasan. Saya selalu bertanggung jawab, bahkan pernah bermain dalam kondisi kesakitan. Rasa hormat harus berlaku dua arah. Ia pun menegaskan kesetiaannya kepada Inter, saya tidak pernah bilang tidak bahagia di sini. Saya pernah menerima tawaran besar, tapi saya memilih bertahan. Karena saya tahu arti jersey ini bagi saya. Ia juga menyampaikan pandangannya soal kepemimpinan. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang tetap bersama rekan-rekannya di saat sulit, bukan yang mencari kambing hitam ketika itu jadi pilihan mudah. Di akhir pernyataannya, Çalhanoğlu mengatakan, masa depan? Kita akan lihat. Tapi sejarah akan selalu mengingat siapa yang tetap berdiri tegak, bukan siapa yang paling keras bersuara. Sebuah jawaban lugas, matang, dan penuh perasaan dari Çalhanoğlu yang menambah panasnya suasana di kubu Inter dan menyisakan pertanyaan besar tentang bagaimana tim akan menyikapi momen paling genting ini. Negosiasi antara pemerintah kota Milan dengan klub Inter dan Milan terkait masa depan Stadion San Siro saat ini berada dalam fase mandat. Seperti dilaporkan oleh Corriere della Sera, pihak Palazzo Marino, Balai Kota, mengajukan syarat baru untuk melanjutkan pembicaraan. Mereka meminta agar yang terlibat dalam proyek ini adalah langsung entitas klub sepak bola, Inter dan Milan, bukan hanya pihak pemilik atau investor di balik klub. Hal ini karena undang-undang mengenai stadion lebih menguntungkan klub, bukan pemiliknya. Langkah ini juga ditujukan untuk mencegah kemungkinan para pemilik membeli lahan dan kemudian tidak melanjutkan rencana pembangunan stadion baru. Permintaan lain dari pemerintah kota adalah mengetahui siapa pihak yang benar-benar menjadi pemilik operasional proyek ini, serta adanya klausul yang melarang pemberian hak pembangunan sampai rencana implementasi secara resmi disetujui. Meski masih banyak hal yang perlu disepakati, dari lingkungan kedua klub terdengar adanya optimisme hati-hati. Mereka yakin dapat menuntaskan fase pertama dari kesepakatan ini dalam beberapa hari ke depan. Namun, Inter dan Milan juga menuntut jaminan konkret, terutama jika izin pembangunan stadion tidak kunjung terbit atau mengalami keterlambatan. Sebuah proses negosiasi yang masih jauh dari kata akhir, di mana semua pihak dituntut menemukan titik temu antara regulasi hukum, jaminan finansial, dan visi jangka panjang demi masa depan sepak bola di kota Milan. Supercoppa Italiana edisi 2025 secara resmi akan digelar pada bulan Desember tahun ini. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, dalam konferensi pers usai rapat umum yang digelar hari ini. Tanggalnya sudah ditetapkan. Semifinal akan dimainkan pada 18 dan 19 Desember, sementara final digelar pada 22 Desember, ujar Simonelli. Meski tanggal sudah pasti, lokasi penyelenggaraan belum diputuskan secara resmi. Kami belum tahu pasti apakah akan digelar di Riyadh atau Jeddah. Mengingat Arab Saudi memiliki dua musim, saya membayangkan kemungkinan besar tetap di Riyadh. Namun keputusan ada di tangan pihak Arab Saudi. Secara pribadi saya berharap bisa di Jeddah, tapi kami tidak memiliki wewenang untuk menentukan lokasi. Saya kira mereka akan segera memutuskan, tambahnya. Format 4 tim seperti tahun sebelumnya akan kembali digunakan, menjanjikan pertarungan bergengsi menjelang akhir tahun. Kini, perhatian tertuju pada keputusan akhir terkait kota tuan rumah, yang akan menentukan atmosfer dari salah satu ajang pembuka musim kompetisi Italia yang paling dinantikan. Masa depan Aleksandar Stankovic, gelandang muda milik Inter, bisa segera berlabuh di Liga Belgia. Menurut laporan jurnalis pasar transfer Belgia, Sacha Tavolieri, klub berusaha menunjukkan ketertarikan serius terhadap putra dari legenda Inter, Dejan Stankovic, yang baru saja menyelesaikan musim positif bersama FC Luzern di Swiss. Stankovic disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk menggantikan Ardon Jashari,
gelandang timnas Swiss yang berpeluang besar meninggalkan klub Brugge dalam waktu dekat. Menariknya, Milan juga dilaporkan menjadi salah satu klub yang intens memantau Jashari, membuka ruang lebar bagi Stankovic untuk masuk sebagai pengganti. Stankovic menyambut baik peluang pindah ke Belgia, dan tidak ada kendala dari sisi pribadi yang diperkirakan akan menghambat proses ini, ungkap Tavolieri melalui akun X miliknya. Ia juga menambahkan bahwa pembicaraan resmi antara klub Brugge dan Inter akan segera dimulai. Jika transfer ini terrealisasi, ini bisa menjadi langkah penting dalam karir Stankovic untuk mendapatkan menit bermain reguler di level kompetitif, sekaligus menjadi batu loncatan dalam proses perkembangan bakatnya di Eropa. Setelah pergolakan yang terjadi tadi malam dan menandai akhir musim yang penuh kekecewaan, Inter kini bersiap untuk mengevaluasi berbagai situasi penting dalam beberapa hari ke depan, dimulai dari masa depan Hakan Çalhanoğlu. Klub ingin memahami apakah masih memungkinkan untuk memperbaiki hubungan dengan gelandang asal Turki tersebut, setidaknya agar bisa duduk di meja bursa transfer dengan suasana yang tenang. Sampai saat ini, Galatasaray, yang terus dikaitkan dengan Çalhanoğlu belum mengajukan tawaran resmi kepada pihak Inter untuk pemain kelahiran 1994 itu. Jika nantinya tawaran datang dan Çalhanoğlu menyatakan keinginan untuk pergi, maka Inter harus segera mencari pengganti. Target utama Inter untuk posisi tersebut adalah Ederson dari Atalanta. Namun, gelandang asal Brasil itu memiliki valuasi yang sangat tinggi, sekitar 50 juta euro, dan sedang diminati juga oleh Juventus serta Al Hilal. Bukan hanya Çalhanoğlu yang menjadi pusat perhatian. Hari ini, kabar pasar juga menyentuh Davide Fratesi. Setelah kepergian Simone Inzaghi dan kedatangan Christian Chivu sebagai pelatih baru, Fratesi sempat membuka kemungkinan untuk bertahan di Milan. Namun, ketertarikan serius dari Atletico Madrid kini membuat masa depannya kembali dipertanyakan. Tinggal menunggu bagaimana langkah klub asal Spanyol tersebut, apakah akan terus mendorong transfer ini atau mundur. Sementara itu, di sektor pertahanan, Inter masih memantau Giovanni Leoni. Untuk bisa mendatangkan bek muda ini, Inter harus meyakinkan Parma agar bersedia membuka negosiasi penjualan. Demikianlah rangkuman situasi terbaru di kubu Inter yang disampaikan oleh Sky Sport dalam program Calcio Mercato El Originale. Sementara masa depan Hakan Çalhanoğlu tampak semakin menjauh dari Milan seiring berjalannya waktu, Inter mulai bergerak cepat untuk membentuk lini tengah masa depan. Salah satu nama yang kini dilingkari merah dalam daftar target klub adalah Angelo Stiller, gelandang asal Jerman yang saat ini membela VfB Stuttgart. Menurut laporan Sport Italia, Stiller merupakan salah satu profil yang sangat dipertimbangkan Inter jika Çalhanoğlu benar-benar hengkang. Dalam upaya mewujudkan kesepakatan ini, kemungkinan akan ada beberapa skema transfer yang saling berkaitan. Salah satunya menyangkut Aleksandar Stankovic. Gelandang muda Inter tersebut saat ini sedang diburu oleh klub Brugge, yang melihatnya sebagai pewaris ideal Ardon Jashari. Namun bukan hanya klub Belgia, Stuttgart juga menunjukkan minat terhadap Stankovic, terutama jika mereka harus kehilangan Stiller di bursa transfer musim panas ini. Dengan banyaknya variabel yang terlibat, Inter tanpa siap memainkan strategi cermat demi menjaga kualitas lini tengah mereka tetap kompetitif di musim mendatang. Disebut sebagai rapat setelah badai oleh La Gazzetta dello Sport, pertemuan internal yang digagas oleh Christian Chivu bersama para pemain Inter sebelum tim memasuki masa libur musim panas menjadi momen penting untuk memulai proses pemulihan suasana ruang ganti. Disebut sebagai pertemuan yang diperlukan dan wajib, sesi ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk berbicara secara terbuka, bahkan mengungkapkan pemikiran dan ketegangan yang selama ini terpendam. Langkah ini dianggap sebagai awal untuk mengembalikan ketenangan di dalam tim, meskipun semua pihak menyadari bahwa ini hanyalah permulaan. Luka yang ditinggalkan kekalahan dari Fluminense masih dalam dan memerlukan waktu serta pendekatan yang menyeluruh untuk sembuh. Dalam pertemuan tersebut, Lautaro Martinez tampil sebagai salah satu sosok utama, didampingi Marcus Thuram. Keduanya sempat menjadi sorotan setelah Thuram menunjukkan dukungan secara halus kepada Hakan Çalhanoğlu lewat sebuah like di media sosial, gestur yang dinilai tidak sembarangan di tengah ketegangan yang muncul di tim. Menurut bocoran dari surat kabar asal Milan itu, Chivu menginginkan adanya klarifikasi secara menyeluruh, bukan hanya terbatas pada Thuram dan Lautaro, melainkan melibatkan seluruh anggota tim. Beberapa pemain senior pun turut menyampaikan pandangan mereka, dengan niat untuk saling membuka diri dan mencari solusi demi melewati masa sulit ini bersama-sama. Liburan musim panas diharapkan bisa menjadi momen untuk menjernihkan pikiran, menenangkan emosi, serta memulihkan kebugaran fisik. Namun yang pasti,
Otoritas yang ditunjukkan oleh Cifu dalam situasi ini mendapat apresiasi besar dan akan sangat dibutuhkan saat para pemain kembali berkumpul di Appiano Gentile. Apakah duetula akan kembali sekompak masa jayanya masih harus ditunggu. Tapi satu batu pijakan pertama sudah diletakkan. Inter menilai pertemuan ini sebagai langkah awal yang sangat konstruktif untuk bangkit. Setelah ledakan emosi pasca kekalahan Inter dari Fluminense, dengan perang kata-kata tak langsung antara Lautaro Martinez dan Hakan Çalhanoğlu, legenda Nerazzurri BP bergomi angkat bicara di Sky Sport dan secara terbuka membela gelandang asal Turki. Saya lebih mengenal Çalhanoğlu, dan saya tahu dia sangat mencintai Inter, tegas bergomi. Dia pernah menyatakan keinginan untuk mengakhiri karir di Galatasaray, tapi usianya masih 31 tahun dan dia masih bisa memberikan begitu banyak. Sebelum melepasnya, saya akan berpikir panjang. Dia adalah sosok luar biasa, dan Simone Inzaghi telah menemukan peran yang sempurna untuknya. Bergomi juga menyoroti dedikasi Çalhanoğlu, yang tetap ikut ke Amerika Serikat meski dalam kondisi cedera dan kembali mengalami cedera baru di sana. Memang musim ini dia sempat diganggu beberapa cedera, tapi dia terlalu berharga. Di saat sulit seperti sekarang, kita harus tetap tenang dan berpikir jernih. Inter bukan tim terkuat di atas kertas, tapi mereka selalu bisa melampaui batas dan mengalahkan lawan-lawan yang lebih favorit. 4 tahun Inzaghi telah sangat luar biasa, dan semua kini menyadari betapa hebatnya dia. Bagi Bergomi, masih ada jalan untuk memperbaiki keretakan yang muncul. Harus tetap tenang, semuanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Çalhanoğlu jelas mencintai Inter, seperti halnya BP Marotta dan Lautaro. Ia sudah membuktikannya di lapangan. Maka, jika masih ada celah untuk memperbaiki hubungan ini, saya akan sangat mempertimbangkannya sebelum kehilangan pemain yang setiap musimnya menjamin 12 hingga 13 gol dan 7 hingga 8 assist, dan yang telah memberikan begitu banyak dalam hal visi bermain, kerja defensif, dan kepribadian. Apalagi dalam skema Inter yang sangat kuat dari situasi bola mati. Sebuah seruan untuk menenangkan suasana dan menjaga kesatuan, terutama di momen penuh tekanan yang bisa menentukan arah masa depan klub. Hadir sebagai tamu di studio DAZN, mantan gelandang Inter, Hernanes, memberikan pandangannya usai kekalahan menyakitkan Nerazzurri dari Fluminense, yang membuat tim asuhan Christian Cifu tersingkir dari Piala Dunia antar klub. Dalam komentarnya, sang profeta tak menutupi kekecewaannya, meskipun mencoba untuk tetap tenang. Saya mencoba menahan diri agar tidak terlalu negatif, karena terlalu banyak hal yang bisa dikomentari, ujar Hernanes. Tapi ada satu hal yang langsung mengejutkan saya sejak awal pertandingan, pola permainan dengan back pass ke kiper. Secara umum, gaya ini memang tak pernah benar-benar meyakinkan saya. Sommer biasanya cukup waspada dalam situasi seperti itu, tapi kali ini, pada umpan pertama saja dia sudah melakukan kesalahan. Itu menjadi sinyal awal bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbicara tentang pendekatan tim terhadap pertandingan, Hernanes menyoroti kurangnya semangat juang sejak awal laga. Hal itu langsung terlihat dari gol pertama yang diterima Inter, tim tidak bertarung. Lihat saja, Sommer di area kecil tidak bereaksi, tidak keluar. Bahasa tubuh para pemain sudah menunjukkan banyak hal. Komentar dari Hernanes ini mempertegas betapa dalamnya krisis performa yang sedang dialami Inter.